Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat NKTV yang dimanapun berada, hari ini kita telah kembali di episode yang sangat luar biasa bersama siswa berprestasi, yaitu dalam cabang olahraga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu siswa berprestasi ini dari mana, siapa namanya, dan dari kapan berprestasinya. Yaitu ada siswa berprestasi namanya Muhammad Abdullah Ramadan. Assalamualaikum Mbak Abdul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus didampingi oleh orang tua yang luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sebelum saya menyampaikan beberapa obrolan, hari ini kita lanjut yaitu obrolan bersama siswa berprestasi edisi Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi sama Mbak Abdul, sama Ayah juga, sebelumnya saya akan membacakan beberapa prestasi yang telah diraih, yang telah dijuarai oleh Bang Abdul. Ya, yang pertama ini mungkin beberapa saja Ayah ya saya sebutkan karena sangat luar biasa prestasi Bang Abdul ya. Karena setiap bulannya seperti tahun 2023 itu seperti 2 bulan sekali Bang Abdul ya, ada perlombaan, selalu ikut perlombaan. Cuman ini beberapa saja saya sebutkan. Yang pertama, juara 1 cabang olahraga badminton tingkat gugus Salam Penurut Aceh Besar 2023. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian juara 1 cabang olahraga badminton wilayah 3 Olimpiade Olahraga Nasional atau disebut dengan O2SN 2023 di Aceh Besar. Kemudian juara 1 badminton menuju tingkat provinsi yaitu Olimpiade juga tahun 2023 perwakilan dari Aceh Besar. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Bang Abdul, ini langsung kita ngobrol terus Bang Abdul ya. Gimana perasaan Bang Abdul sudah dinobatkan sebagai siswa berprestasi? Saya senang bisa dinobatkan jadi yang terbaik. Iya. Sejak kapan Bang Abdul suka cabang olahraga badminton ini? Dari TK. Dari TK, Masya Allah. Berarti dari kecil ya? Iya, dari kecil. Ini memang kemauan abang sendiri atau mungkin dipaksa sama ayah nih mungkin? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, Masya Allah. Ini saya mau tanya sama ayah. Bagaimana cara ayah mengasuh pola kehidupan sehari-hari Bang Abdul? Terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Pertama-tama memang sebagai orang tua kita kan harus mendukung anak. Iya. Apalagi seperti Abdul bilang tadi, itu berasal dari diri dia sendiri. Jadi kami lebih mudah hanya mengawasi aja sebagai orang tua, membimbing. Ya, mengantarnya ke tempat dia latihan, mengawasinya, cuma begitu aja karena datangnya udah dari diri dia sendiri. Situnya kita merasa terbantu sebagai orang tua. Gitu Bunda. Luar biasa kali. Ini memang kalau kemauan diri sendiri itu memang beda ya rasanya ya. Itu dia. Iya. Kemudian bagaimana peran ayah dalam menguasai anak-anak ayah, terutama Bang Abdul dalam kehobiannya, dalam kesukaan olahraganya itu bagaimana menguasainya? Memang yang agak kita ada sedikit kendala, memang karena sekolahnya kan dari pagi sampai sore. Di situ sebenarnya yang jadi masalahnya. Masalah kita sebagai orang tua, saya kan harus jemput dia dari ke sekolah. Setelah itu antar dia lagi latihan. Kita
kadang-kadang takut di staminanya dia. Iya. Karena kan anak-anak namanya umur segini kan pasti bermain di sekolah sama kawan-kawannya. Di situ kadang-kadang kita memotivasi dia, mengawasi dia supaya tetap mau pergi latihan lah. Kita ingatin kembali bahwasanya hari ini hari latihan. Ayo, gitu Bunda. Masya Allah. Bang Abdul, ada rasa terbebani nggak selama latihan ikut olahraga badminton ini? Kadang-kadang sih ada. Ada. Kenapa? Mungkin lawan rasa malas ya. Rasa malas. Memang malas tuh nggak ada obatnya ya, luar biasa emang. Terus cara mengatasinya bagaimana Bang? Dari dukungan orang tua sama dapat motivasi. Masya Allah, motivasi dari orang tua juga. Caranya motivasinya bentuk apa? Dari perkataan. Maksudnya perkataan, maksudnya semangat gitu ya. Apalagi motivasinya? Ya itu aja. Itu aja. Mungkin perkataan semangat dari orang tua, dari mama sama ayah gitu ya. Iya. Bang Abdul, selama ini kan katanya dari kecil nih suka cabang olahraga badminton gitu kan. Itu dari kecil memang udah juara? Dari TK? Enggak. Oh enggak, maksudnya itu memang hobi olahraganya? Iya, hobi. Oh, hobi olahraganya. Juaranya itu sejak kapan? Sejak kelas 2. Kelas 2 SD? Iya. Masya Allah, tepuk tangan. Biasanya itu kelas 2 itu ayah, itu dunia main anak-anak kan? Betul. Itu memang nggak ada fokus olahraga, nggak ada kalau kelas 2 SD itu ayah kan. Kecuali memang kita udah kelas 3, kelas 4 itu baru memang kita fokuskan gitu. Betul. Kemudian ini pertanyaan untuk ayah nih. Bagaimana bentuk cara ayah berkomunikasi yang terbaik untuk anak? Mungkin cara apakah kasih semangatnya, komunikasinya itu karena seingat saya komunikasi terbaik itu mempengaruhi IQ anak kita juga. Betul. Bagaimana ayah pendapatnya? Sebenarnya kalau Abdul ini agak mudah kita motivasi. Karena kan seperti tadi kita bicara, dia datang dari diri dia sendiri awalnya ini. Istilahnya kesukaan hobi dia di bulu tangkis nih. Jadi kita sebagai orang tua hanya selalu mengingatkan dia. Yang pertama saya selalu tanya, siapa jagoan dia di bulu tangkis? Itu dia itu bukan dengan gampang dia mencapai jadi juara dunia. Dia kebetulan sukanya Jonathan Christie, dia suka. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Termasuk di kamarnya dipajangnya fotonya. Jadi selalu saya ingatin, contoh dia. Jadi ada istilahnya, ada yang dia tiru. Jadi dia termotivasi sendiri dengan itu. Itu Bunda. Gitu ya. Abang, selain bulu tangkis ada lain nggak yang abang suka olahraganya? Mungkin Hobi abang apa gitu yang lain selain olahraga? Mungkin pingpong ya. Apalagi? Udah itu aja. Itu aja. Wah, kalau dalam dunia kesenian nggak suka abang? Mungkin bahasa Inggris. Mungkin ya. Memang kalau memang jiwa olahraga tuh memang sulit ya untuk diubah karena memang udah menjadi mendarah dagingnya, kesenangannya. Karena kalau udah menjadi kesukaan kecintaannya itu memang susah dilupakan atau susah diduakan gitu. Kemudian ayah, bisa nggak ayah ceritakan hal lain tentang Bang Abdul? Mungkin untuk kami peserta NKTV di rumah mungkin menjadi contoh motivasi orang tua di rumah, mungkin hal lain yang bisa dicontoh untuk kami yang baik gitu. Baik. Abdullah ini anak yang penurut dia. Yang setiap yang kita bilang insya Allah dia selalu patuh, mau dengar dia dan mau dia laksanakan. Terutama kalau yang utama di cabang bulu tangkis nih, dia mau latihan sendiri di rumah dia. Masya Allah. Itu ya kita yang salut sama dia nih. Iya. Latihan tanpa disuruh dia skipping dia, pukul-pukul ke dinding, gitulah. Itu yang kita nampak kalau
khususnya di bulu tangkis nih dia. Mau dia untuk latihan sendiri. Nah, itu mungkin yang membuat dia pun tetap termotivasi untuk meraih juara di kemudian hari ya. Harapan ayah, untuk Bang Abdul apa untuk kedepannya? Harapan ayah. Harapan saya mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Yang pertama, yang kedua ya dunianya ya segala cita-citanya tercapai. Masya Allah. Terutama di bidang olahraga ini ya. Dan akademisnya lah di sekolah. Mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal alamin. Nih sekarang Mbak Abdul, harapan Mbak Abdul ke depannya bagaimana? Selain prestasi yang sudah diraih, mungkin ada prestasi yang lain lagi mau diraih? Gimana harapan Mbak Abdul sekarang? Ya sekarang saya untuk ke depannya. Sekarang mau jadi anak soleh sama mau bahagiain orang tua. Membahagiakan orang tua, Masya Allah, tepuk tangan itu kita semua. Masya Allah. Jadi itulah harapan ayah ya kan, harapan Bang Abdul ke depannya lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih prestasinya lebih meningkat lagi. Kalau boleh tahu Bang Abdul kelas berapa sekarang? 6. Kelas 6. Gak lama lagi udah mau masuk SMP. Rencana mau masuk pesantren SMP? SMP. Supaya nanti olahraganya lebih banyak lagi waktunya ya. Ya. SMP-nya pun SMP sini juga, Masya Allah. Udah diterima insya Allah. Iya. Sahabat NKTV semua, asal kita ketahui, Mbak Abdul ini siswa berprestasi dari SDIK Nurul Quran kita. Kemudian juga insya Allah nanti akan dilanjutkan juga Pak ya di SMPIK Nurul Quran. Mungkin ini saja obrolan kami, obrolan bersama siswa yang berprestasi yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih ayah ilmunya hari ini. Terima kasih juga Mbak Abdul waktunya hari ini. Saya tahu mungkin Mbak Abdul waktunya singkat sekali ya, karena juga memikirkan ibadah puasanya. Ada latihan selama bulan puasa? Ada, cuman jangan terlalu berat. Nanti takutnya buka puasa gitu ya kan? Ya betul. Ya, terima kasih waktunya. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu di lain waktu. Terima kasih ayah waktunya. Sama-sama, Bunda. Terima kasih juga ilmu yang sudah berbagi kepada kami. Insya Allah kita akan jumpa di lain waktu episode selanjutnya. Dan terima kasih sahabat NKTV. Hari ini episode yang luar biasa. Mohon maaf, saya host Ainur Rahma, juga bintang tamu kita Bang Abdul, juga ayah. Terima kasih, hari ini kami undur diri dengan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akan dilanjutkan dengan episode yang lainnya, obrolan bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.